Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan melalui video pembelajaran ini. Nah, semoga kabar Ananda dan keluarga dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Ananda yang pekan lalu maupun yang pertemuan lalu sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu kirimkan serta dengan disiplin melaksanakan atau mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang sudah diberikan. Atas partisipasinya Ibu ucapkan jazakumullah khairan ya. Oke, pada pertemuan kali ini, sebelum Ananda menyimak materi yang akan Ibu jelaskan, Ibu harap Ananda Soleha sudah melaksanakan rutinitas kegiatan hariannya, yaitu makan, sarapan ya. Oh iya, mandi, sarapan, kemudian apa lagi nak? Salat duha, zikir, paginya jangan lupa. Iya, zikir pagi. Dan membersihkan tempat tidur. Iya, nak ya. Aisyah juga ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini silakan Anda siapkan dulu pulpenanya ya, pulpena sama alat tulisnya, buku catatannya. Jadi apa yang Ibu jelaskan itu bisa Ananda catat poin pentingnya kalau tidak ada di buku pena. Kemudian nanti sewaktu-waktu kan Ananda juga bisa buka kembali ketika Ananda mau mempelajarinya. Oke. Sini. Tunggu dulu nak ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas masih sama tema 6 subtema 2 namun muatannya IPA dan IPS. Kalau pekan lalu PKN sama Bahasa Indonesia, ini IPA dan IPS. Untuk KD-nya masih sama. Oh iya, ini masih dengan Bu Sri ya, kelas 5B. Untuk KD-nya itu masih dengan pekan lalu. IPA menerapkan konsep perpindahan kalor, kemudian IPS-nya menganalisis bentuk interaksi manusia. Namun, pada pertemuan kali ini, tujuan yang diharapkan setelah belajar, setelah kegiatan ini, Ananda bisa menjelaskan konsep perpindahan kalor, kemudian membedakannya konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi konsep perpindahan kalor itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Untuk IPS-nya, Anda bisa menjelaskan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya juga. Kemudian mengidentifikasi bentuk interaksi tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan disimak penjelasan berikut. Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Buka bupenanya halaman 32 ya, perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalor itu sendiri sudah dijelaskan bahwa berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Pekan lalu, oh jangan nah, pertemuan lalu, masih ingat Ananda? Untuk kalor dan suhu itu berbeda. Kalor itu panas, sedangkan yang dapat berpindah. Sedangkan suhu itu sering disebut juga dengan temperatur, itu dapat diukur ya. Kalau suhu dapat diukur. Apa Nah, untuk sumber panas juga terbesar, masih ingat apa sumber panas terbesar di bumi ini? Ya, matahari. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan matahari. Indonesia itu mataharinya, karena kita berada di daerah tropis ya, dekat khatulistiwa, jadi matahari, cahaya mataharinya cukup untuk di Indonesia itu, termasuk yang cahaya mataharinya tinggi malah ya. Nah, bagaimana cara perpindahan kalor? Masih ingat juga kah? Aisyah masih ingat nak, kemarin ibu jelaskan ini nak, Umi jelasin.
Nah, perpindahan kalor ada 3. Ada konveksi, konduksi, radiasi. Oke. Oh, Aisyah tunggu sebentar. Pengaruh, perhatikan gambar. Di gambar ada gambar yang sebelah kiri, ada panci yang sedang dijerang berisi air. Kemudian sebelah kanan itu pancinya sudah gosong. Oh, mak-maknya lupa. Ini sering juga ibu ya. Ibu kadang masak kelupaan, akhirnya panci gosong. Nah, jadi ingat panci di dapur. Apakah sudah ibu matikan? Ibu intip dulu. Sudah. Jadi ini semua karena pengaruh adanya kalor, panas. Jadi panas tadi bisa memberikan keuntungan dan juga kerugian. Ini keuntungannya masak, matang airnya, ini kerugiannya gosong pancinya ya. Karena lupa. Jadi salah kitanya. Baik, kita lanjut untuk pengaruh hari-hari. Ini ada beberapa contoh. Nah, di situ di halaman kalau tidak salah 48, dibuka di buku penanya halaman 48 ya, betul. Di halaman 48 ada penjelasan tentang pengaruh kalor. Perpindahan kalor secara konduksi tadi contohnya memasak air dengan panci aluminium. Nah, panci aluminium itu kan bahan konduktor ya. Jadi air akan lebih cepat mendidih karena dia penghantar panas yang baik. Namun logam sama aluminium itu cepat panas. Jadi kalau kita pegang atau kita sentuh itu berbahaya. Nah, bagaimana cara antisipasinya atau mencegahnya? Itu kita harus pegang gagangnya. Biasanya gagangnya itu terbuat dari kayu atau plastik. Atau bisa juga Anda menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain. Berikutnya untuk konveksi. Nah, tadi kan mendidih airnya, berarti ada aliran zat di sana. Saat mendidih, nanti ada gelembung-gelembung yang bisa meletus, meletup-letup. Nah, itu kerugian, keuntungannya kalau aliran tadi cepat menyebar, maka airnya tadi cepat mendidih karena dia menyebar ke seluruh bagian wadah. Panas tadi menyebar ke seluruh bagian wadah, jadi airnya cepat mendidih. Tapi apa kerugiannya? Letupannya itu bisa percik ke kita. Sehingga kita cegahlah jangan terlalu dekat dengan masakan tadi. Kemudian panci tadi ditutup dengan tutupnya. Untuk radiasi, nah tadi ketika itu kan ada panas dari kompor, itu makanya kita jangan dekat-dekat, itu kita akan merasakan kepanasan. Nah, ibu contohkan untuk radiasi ini dari cahaya matahari. Ketika pagi hari kita berjemur tentu tidak terasa begitu panas ya, tubuh kita akan hangat. Kemudian kita juga keuntungannya mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Tetapi saat terik, tengah hari, teriknya kalian berjemur, apa yang dirasakan? Tubuh itu kepanasan, bahkan kulit kita bisa menghitam. Lalu apa antisipasinya? Kita gunakan payung atau topi, atau orang-orang para petani itu kan menggunakan topi caping ya. Nah, kalau orang yang mau keluar agar tidak kulitnya belang, keluar beraktivitas di luar rumah, itu menggunakan sunblock, pelindung dari sinar matahari, kayak lotion itu ya. Selanjutnya pengaruh perubahan kalor dan suhu dalam kehidupan. Jadi kalor dan suhu itu bisa juga mengubah terjadinya adanya pemuaian sama penyusutan. Apa itu pemuaian dan penyusutan? Pemuaian itu perubahan benda yang dianya bertambah
panjang, bertambah lebar, luas, atau volumenya itu, volume itu isi ya, juga berubah. Itu karena terkena panas atau ada perubahan suhu, terkena panas atau kalor. Kalau penyusutan kebalikannya, dia berkurangnya ukuran benda, atau kita sering sebut mengkerut, mengecil. Nah Bu, kalau umi kami itu Bu, dianya kurus, kecil Bu, tadinya gendut, itu bisa dibilang penyusutan enggak? Boleh, kan sering orang bilang berat badannya menyusut ya. Namun kita di sini bahasnya penyusutan pada benda. Bu, terus kalau gendut jadi menguai dong. Ya makanya Ibu bilang kita hanya membahas di sini benda. Jadi penguaian itu lebih kepada benda. Masa emak-emak kita bilang memuai ya. Oke. Jadi pemuaian itu bertambahnya ukuran. Nah, dalam kehidupan Aisyah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan, misalnya Ananda punya sepeda, ban sepeda Ananda itu Ananda pompa kencang sekali. Lalu Ananda taruh di bawah sinar matahari. Lama-kelamaan ban tadi tiba-tiba meletus. Nah, itu karena adanya pemuaian. Makanya ketika kita mengisi gas di ban tadi, tidak boleh terlalu penuh. Biar kalau kena sinar matahari dia tidak pecah. Oke, itu contoh untuk ban. Kemudian ada pemasangan pada kaca jendela. Jadi di jendela kita kan ada dibuat ada sedikit ruang ya, bingkainya itu ya, lihat bingkai. Perhatikan kaca jendela di rumahnya ada bingkai kayunya, itu ada dibuat kosong. Nah, tujuannya juga sama ketika kena cahaya matahari agar dia kaca tadi tidak pecah, tidak retak ya. Oke, kemudian ban tadi sudah. Lalu untuk kabel. Nah, di kabel, lihat kabel yang Ananda ada di rumah itu dari karet plastik. Kenapa terbuat dari karet atau plastik bungkus kabel itu biar kalau dianya memuai memuai kan mengecang, meregang. Kalau misalnya dianya tidak dari plastik atau dari karet yang kendor, itu bisa putus kalau kena aliran listrik atau kena sinar matahari. Makanya lihat tuh kabel-kabel yang di jalan sering putus ya, berarti itu sudah usang, sudah lama. Jadi dia pemuaian terus menerus, makanya putus. Tapi dia tetap terbuat dari karet atau plastik yang kendor untuk mengurangi potensi pemuaian. Kayak bisa termometer yang Ananda buat pada pekan lalu itu ada termometer. Jadi dia juga karena adanya pengaruh kalor ya. Jadi akan memuai ketika dia terkena panas. Ananda beri air panas kan atau kain panas. Jadi akan memuai, maka cairan di dalam termometer tadi akan naik. Akan naik ketika Ananda lepas kain panasnya, maka akan turun kembali ke semula. Oke, pemahaman agar Ananda lebih paham, maka kita ayo berlatih di buku pena halaman 49. Alat dapur nih, alat dapur panci atau wajan itu bagusnya apa nak? Ayo siapa yang bisa bantu? Aisyah bisa bantu? Aisyah jawab apa? Dari aluminium Umi. Oke, pintar. Dari aluminium. Karena aluminium tadi penghantar panas yang baik. Oke, kemudian nomor 2 lihat. Ini panci dari kaca, ya.
Kaca juga ada yang bisa menghantarkan panas yang baik. Kacanya tebal ini ya, beda dengan kaca yang biasa. Karena kalau kaca biasa kalian panaskan pecah dia. Ini kaca khusus untuk memasak. Jadi perpindahan panas yang terjadi ini secara konveksi. Karena dia ada air ya, ada perubahan zat di dalam cairan tadi. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa terjadi perbedaan ini. Bagian bawahnya yang lebih panas ini akan naik suhunya sehingga menciptakan gelembung ya. Nah, apa kerugiannya? Kalau kita dekat dengan benda tadi akan panas, terasa panas kitanya. Antisipasinya apa ya? Jangan dekat-dekat. Kalau kita pegang pun panas dianya, maka kita harus pegangnya dengan kain. Kemudian apa manfaat yang didapat dari panasnya matahari? Banyak. Ini juga sudah dijelaskan. Bisa mengeringkan makanan, mengeringkan pakaian, mendapatkan vitamin D sebagai sumber cahaya terbesar. Kalau tidak ada cahaya matahari di siang hari, apa yang kita rasakan? Pasti kita akan menghidupkan lampu kan, biar dianya terang. Kita bersyukur sekali Allah sudah memberikan cahaya matahari yang berlimpah-limpah. Oke, untuk nomor 4-nya nanti di tugas. Berikutnya, nah, untuk muatan IPS, aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Ini dibuka di bukunya. Bupenanya juga halaman apa ya? Halaman 40. Di sana sudah dijelaskan, ada dicontohkan juga untuk di pengairan subak ya. Jadi ada aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Nah, masih ingat enggak apa? Masih ingatkah Ananda? Apa itu interaksi manusia? Nah, Aisyah nih. Interaksi manusia. Aisyah bantu. Yuna. Hubungan timbal balik antara manusia atau lingkungan. Jadi ada hubungan timbal balik, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun dengan lingkungan. Jadi, untuk interaksi itu ada tujuannya. Manusia berinteraksi dengan alam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan, mendapatkan makanan, mempertahankan hidup. Nah, untuk interaksi sendiri, manusia itu berinteraksi kan bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Negatifnya, kalau kitanya memanfaatkan alam dengan tidak seimbang, sehingga akan rusak. Kemudian akan terjadi bencana, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ekosistem pun terganggu, hewan-hewan menjadi punah, lingkungan biotik maupun abiotik jadi rusak. Nah, lingkungan manusia itu sendiri terdiri dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini masyarakat. Nah, Aisyah, kenapa manusia itu dikatakan makhluk sosial? Ayo nak, bantu biar kakak-kakak ngerti. Umi, makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri, Umi. Kayak Aisyah, tidak dapat hidup tanpa Umi, tanpa Abi. Karena Aisyah juga masih kecil. Enak ya? Oke. Jadi, kita sebagai manusia butuh orang lain. Makanya kita berinteraksi, melakukan hubungan timbal balik dengan manusia ya. Sementara lingkungan alam ada lingkungan hidup dan tak hidup. Nah, lingkungan hidup itu dapat mempengaruhi benda mati seperti kita. Kita ini kan manusia lingkungan hidup. Kita mempengaruhi alam. Kita bercocok tanam, kita menanam pohon. Lalu pohon tadi tumbuh, kemudian memberikan manfaat untuk manusia berupa kesejukan. Interaksinya manusia dengan alam, contohnya ya, hanya contoh kecil. Nah, juga interaksi ini berpengaruh dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Nah, di sini Ibu contohkan, perhatikan gambar, ada pasar.
Pasar. Pasar. Di dalam pasar itu banyak sekali terjadi interaksi dari beberapa peran. Coba Ananda pernah, siapa yang pernah ikut ke pasar dengan uminya? Kalau adik Aisyah pernah. Jadi di dalam pasar itu banyak sekali ya yang berperan. Misal ada petani. Apa peran petani? Sebagai pemasok sayuran, buahan, beras, jadi kebutuhan pokok yang mau dijual. Kemudian ada nelayan. Lalu ada tukang daging, berarti peternak, dan lain sebagainya. Jadi di dalam pasar juga ada penjual, ada pembeli, ada tukang parkir, kuli panggul atau kuli angkut, apalagi tukang bersih-bersihnya, ya banyak, dan lain-lain. Ya, silakan Ananda identifikasi sendiri ketika Ananda ikut ke pasar. Ada apa saja di pasar? Perannya apa? Peran mereka semua itu. Nah, secara garis besar ya ini transaksinya ada penjual, pembeli, pemasok barang. Ini hanya secara garis besarnya. Tapi peran-peran yang lain tentu banyak. Baik, kita lanjut. Nah, ayo kerjakan untuk penugasan hari ini. Jangan bosan-bosan ya Ananda. Tetap semangat. Tetap semangat, ikhlaskan karena Allah. Insya Allah ilmunya akan barokah. Allah pun akan memudahkan. Di sini lengkapi tabel bersama orang tuanya. Silahkan buat contoh pengaruh kalor yang terjadi di sekitar Ananda, yang benar-benar terjadi ya nak. Ada konduksi, konveksi, radiasi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Contoh ada keuntungan, kerugian, dan antisipasi. Kemudian Ananda juga kerjakan soal di buku pena halaman 45. Nah, dari penjelasan Ibu, kemudian dari penugasan ini, semoga semuanya bermanfaat, ilmunya barokah, dan Allah mudahkan segala urusannya di dalam kegiatan belajar ini. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Untuk gangguan-gangguan kecilnya dari adik Aisyah juga Ibu mohon maaf. Semoga Allah selalu mengampunkan kita. Ingat, jika kita ikhlas karena Allah, insya Allah Allah pun akan memberkahi setiap apa yang kita lakukan. Atas semuanya, atas kesempatannya, atas partisipasinya, atas waktu yang sudah diluangkan dalam menyimak video ini, mencatatnya, menyerap penjelasannya, Ibu ucapkan jazakumullah. Nah, bagi Ibu, kelas 5B itu selalu yang is the best. Ingat, stay at home, jaga kesehatannya, laksanakan protokol COVID dengan baik, selalu berdoa, semoga kita dilindungi dan kita dapat bertemu kembali di sekolah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.